Pernah kecewa dengan gereja? Bukan karena gedungnya, bukan karena liturginya, tapi karena orang-orangnya. Mungkin ada pemimpin yang melukai, mungkin ada teman pelayanan yang mengkhianati, mungkin ada jemaat yang menghakimi, mungkin ada konflik yang membuat hati terluka. Dan di tengah kekecewaan itu muncul pertanyaan, kalau gereja seperti ini, untuk apa saya tetap di sini? Banyak orang tidak meninggalkan Yesus karena tidak percaya kepadanya. Mereka meninggalkan gereja karena kecewa dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Kolose pasal 3 ayat 13 berkata begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Menarik ya, Paulus tidak berkata jika suatu hari ada masalah di gereja, maka begini gitu. Paulus justru menganggap konflik dan kekecewaan sebagai sesuatu yang pasti terjadi. Mengapa? Karena gereja adalah komunitas orang berdosa yang sedang dipulihkan, bukan kumpulan orang yang sudah sempurna. Nah, seringkali ketika kecewa dengan gereja, kita sebenarnya memiliki harapan yang terlalu besar kepada manusia. Kita mengharapkan pemimpin yang sempurna. Kita mengharapkan komunitas yang selalu mengerti. Kita mengharapkan pelayanan yang bebas konflik. Nah, tanpa sadar, kita itu menaruh pengharapan tertinggi kita kepada manusia. Dan ketika manusia gagal, hati kita hancur. Kekecewaan ini sering menjadi alarm sebetulnya yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya telah mencari sesuatu dari manusia yang hanya bisa dikerjakan oleh Kristus sebenarnya. Dan ada kabar baik untuk kita. Yesus tidak pernah mengecewakan Bapa. Ia rela menanggung kekecewaan manusia. Ia dikhianati muridnya, ia ditinggalkan sahabat-sahabatnya, ia ditolak oleh umatnya sendiri, namun ia tetap mengasihi. Di kayu salib, Kristus tidak mati untuk orang-orang yang setia. Di kayu salib itu, Yesus mati untuk orang-orang yang mengecewakannya. Gereja memang tidak sempurna, tetapi Kristus sempurna. Gereja kadang melukai, tetapi Kristus menyembuhkan. Gereja kadang gagal mencerminkan kasih-Nya, tetapi Kristus tidak pernah gagal mengasihi umat-Nya. Karena itu, alasan utama kita tetap mengasihi gereja itu bukan karena gereja layak dikasihi, melainkan karena Kristus terlebih dahulu mengasihi gerejanya. Sebesar apapun kekecewaan kita kepada gereja, Kristus tetap lebih berharga daripada luka-luka kita. Karena itu saudara, sebelum mengeluhkan gereja yang tidak sempurna, tanyakan, apa saya sedang membangun budaya Injil di rumah saya sendiri? Apakah saya cepat mengampuni pasangan? Apakah saya sabar terhadap anak-anak saya? Apakah saya menunjukkan kasih Kristus kepada keluarga saya? Karena gereja bukan hanya tempat yang kita datangi setiap minggu. Gereja dimulai dari rumah yang dipenuhi oleh kasih karunia. Hari ini saudara, jangan jadikan luka sebagai alasan untuk menjauh dari Kristus. Datanglah kembali kepadanya. Karena gereja yang sempurna tidak akan pernah ditemukan di dunia ini. Tetapi juru selamat yang sempurna sudah ditemukan. Namanya Yesus Kristus. Dan semakin kita melihat keberhargaannya, semakin kita mampu mengasihi gereja yang belum bersempurna ini sambil menantikan hari Kristus menyempurnakan mempelainya untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati.